anak-anakku, V Delta 22. Hari ini Ibu akan membahas mengenai merasionalkan bentuk akar. Sebelum masuk ke materi, di sini Ibu akan informasikan untuk pendahuluannya. Pendahuluannya adalah Ibu akan menjelaskan mengenai kompetensi dasarnya, kemudian tujuan pembelajaran hari ini, dan berikutnya adalah muatan yayasannya. Oke, kompetensi dasar untuk pembelajaran hari ini masih sama, yaitu kita menggunakan untuk yang 3.1 dan 4.1. Yaitu 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar, serta sifat-sifatnya. Sedangkan untuk 4.1 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang hanya satu ya, yaitu peserta didik dapat merasionalkan bentuk akar. Berikutnya, untuk muatan yayasannya, seperti biasa ada 3 aspek muatan yayasan yang akan kita gunakan. Untuk yang pertama adalah aspek leadership, di mana aspek leadership yang akan kita gunakan adalah teliti dalam berhitung, karena kalian nanti akan melakukan perhitungan ya. Jadi silakan kalian teliti dalam melakukan perhitungan ya, di mana aspek ini disebut dengan making decision. Kemudian yang berikutnya adalah aspek green education, yaitu yang akan kita gunakan adalah mengkomunikasikan, yang masuk ke dalam pilar 4 yaitu membangun komunitas ya. Jadi Ibu minta nanti selama pembelajaran itu kalian bisa menyampaikan pendapatnya dengan baik ya, dengan lisan yang baik. Sama seperti halnya dengan aspek J tadi, untuk aspek iman dan takwa pun masih dikaitkan dengan sikap tadi ya, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 28 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, faqul lahum qawlam maysura, ya, artinya adalah maka katakanlah kepada mereka ucapan yang sederhana. Jadi nanti di pembelajaran hari ini silakan kalian sampaikan pendapat kalian dengan bahasa yang baik dan benar ya. Berikutnya kita masuk langsung ke materi. Apa sih merasionalkan bentuk akar itu ya? Di sini merasionalkan bentuk akar adalah menyederhanakan bentuk akar yang terdapat dalam bentuk pecahan sehingga penyebutnya menjadi tidak dalam bentuk akar. Ya, di sini kuncinya adalah menyederhanakan dalam bentuk pecahan. Kalau pecahan itu ada pembilang dan penyebut. Yang di atas adalah pembilang, yang bawah penyebut. Menyederhanakan itu adalah jadi bagaimana caranya supaya penyebutnya yang awalnya ada akarnya itu akarnya jadi hilang. Ya, dengan cara seperti apa nanti kita akan bahas ya. Untuk merasionalkan bentuk akar ini ada 2 bentuk. Ya. Bentuk yang pertama adalah untuk bentuk A per C akar B, di mana untuk A per C akar B itu ada 2 tipe soal. Tipe yang pertama adalah untuk A per akar B saja. Tipe yang kedua adalah untuk A per C akar B. Ya, bedanya hanya ada C-nya untuk tipe yang kedua. Ya. Oke. Berikutnya bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua adalah bentuk C per A plus minus akar B. Kenapa plus minus? Karena tipe soalnya juga ada 2 jenis ya. Tipe yang pertama itu adalah C per A tambah akar B, itu yang penyebutnya itu ditambah. Sedangkan tipe yang kedua adalah penyebutnya dikurangi, yaitu C per A dikurangi akar B. Ya, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita simak baik-baik satu persatu ya penjelasannya. Oke, ini yang pertama. Cara merasionalkan bentuk akar A per C akar B, di mana penyebutnya adalah C akar B. Bisa saja C akar B, bisa saja akar B saja, tidak ada C-nya ya.
Caranya sama, ada C ataupun tidak ada C, caranya sama, yaitu hanya kalikan pembilang dan penyebutnya dengan akar B. Jadi dikalinya dengan akar B-nya saja, ya, dengan akar yang ada di bawah saja. Sehingga nanti bentuknya akan seperti ini. Untuk tipe yang pertama itu A per C akar B sama dengan A per C akar B dikalikan akar B per akar B. Sehingga hasilnya adalah A kali akar B adalah, kita lihat, A kali akar B adalah A akar B, sedangkan C akar B kali akar B hasilnya menjadi C kali B. Kemana B-nya, akarnya? Akarnya hilang karena akar B dikali akar B. Sebagaimana sifat dari akar, kalau akar dikalikan akar dengan bilangan dalamnya sama, ya, maka akarnya jadi hilang. Jadi B saja. Begitu juga untuk tipe yang kedua. Tipe yang kedua itu masih sama, hanya bedanya nggak ada C-nya aja, ya. Jadi dikalinya tetap dikali dengan akar B per akar B. C-nya nggak usah ikutan, kata tadi juga kan C-nya tidak dimasukkan, ya, dikalikannya. Sehingga di sini A kali akar B adalah A akar B, sedangkan akar B kali akar B adalah B. Ya. Oke, biar lebih paham, kita lanjutkan ke contoh soalnya ya. Contoh soal yang pertama, yaitu rasionalkan bentuk akar berikut. Soal yang ke-1 adalah 10 per akar 5. Karena penyebutnya adalah akar 5, maka kita akan menjawabnya seperti ini. Karena bawahnya adalah akar 5, maka kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan akar 5, sehingga akan seperti ini. Jadi 10 per akar 5 itu dikalikan dengan akar 5 per akar 5. Ya, sehingga 10 dikali akar 5 adalah 10 akar 5. Yang harus kalian ketahui untuk yang pertama dulu, Ibu ulangi ya. Akar 5 kali akar 5 itu kita gunakan sifat akar A kali akar A adalah A. Sehingga kalau akar 5, sehingga kalau akar 5 kali akar 5 adalah hasilnya adalah 5. Maka 10 per akar 5 akan berubah menjadi 10 akar 5 per 5. Nah, di sini 10 per 5 itu bisa disederhanakan, ya. Karena bisa sama-sama bisa dibagi 5, sehingga kita coret 10 dengan 5-nya. Kalau dengan akar 5 nggak bisa ya, karena yang akar 5 ada di dalam akar, jadi tidak boleh dicoret, ya. 10 dibagi 5, 10-nya jadi 2, 5-nya jadi 1. Sehingga 10 per akar 5 itu adalah 2 bagi 1 adalah 2. Jadi 2 akar 5. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Kenapa hasil akhirnya? Karena di sini kita lihat 2 akar 5 itu kan artinya sama saja dengan 2 akar 5 per 1. Ya, berarti pernya atau penyebutnya adalah bukan akar. Per 1 kan bukan akar ya. Jadi ini adalah sudah hasil akhir, Bu, tapi masih ada akar 5-nya. Nggak masalah. Akar 5-nya itu ada di pembilang atau ada di atas. Jadi inilah merasionalkan bentuk akar yang sudah sederhana, ini adalah seperti ini. Ya. Oke, biar lebih paham Ibu lanjutkan ke soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, ya, ini tipe yang kedua di mana ada C-nya. Nah, Ibu kasih contoh ini. 8 per 3 akar 2. Jadi C-nya 3 ya, C akar B. Cara menyelesaikannya sama seperti yang awal. Yang kita fokus ada akarnya saja. Walaupun Bu di bawahnya ada 3 akar 2, betul. Tapi yang kita kalikan hanya yang kita ambil adalah akar 2-nya saja. 3-nya nggak usah ikut. Ya. Jadi sehingga kita bisa menuliskan jadi 8 per 3 akar 2 dikalinya dengan akar 2 per akar 2. Ya. Oke. Kemudian kita lihat di sini. Sehingga yang atas 8 kali akar 2 adalah 8 akar 2. Yang bawah adalah 3 dikali 3 akar 2 dikali akar 2. Berarti 3 kali 1 adalah 3. Akar 2 kali akar 2 adalah 2. Sehingga di bawahnya menjadi 3 kali 2.
Nah, dari sini karena ini sudah bentuk perkalian, atas perkalian, bawah perkalian, maka ada yang boleh disederhanakan. Siapa yang masih bisa disederhanakan? Yaitu 8 dengan 2 ya, yaitu dibagi 2. Sehingga kita bisa coret 8 dengan 2-nya. 8 menjadi 4, 2 menjadi 1. Sehingga yang atas adalah 4 kali akar 2 adalah 4 akar 2. Yang bawah adalah 3 kali 1 adalah 3. Ya, hasilnya adalah 4/3 akar 2, atau boleh dituliskan 4 akar 2 per 3. Nah, perhatikan pernya atau penyebutnya 3 saja kan, sudah hilang kan akar 2-nya ya. Nah, ini berarti namanya merasionalkan, sedangkan akar 2-nya sudah ada di atas ya, jadi nggak masalah. Yang pasti yang di bawahnya sudah tidak ada akar. Ya, ini soal untuk bentuk yang pertama. Sekarang kita masuk ke bentuk yang kedua. Cara merasionalkan bentuk akar C per A plus minus akar B. Ya. Di sini kita lihat caranya adalah kalikan pembilang dan penyebutnya dengan A plus akar B atau dengan A min akar B. Ya. Atau kenapa atau? Kita lihat, perhatikan baik-baik. Oke, untuk tipe yang pertama, yang harus kalian perhatikan adalah yang bawah. Yang bawahnya penyebutnya A tambah akar B. Kalau bawahnya adalah ditambah A tambah akar B, maka kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan dikurangi. Jadi dengan lawannya. Kalau yang bawahnya ditambah dikali dengan dikurang. Sehingga yang atas itu menjadi atas kali atas, bawah kali bawah ya. Atasnya menjadi C kali A adalah CA, sedangkan C kali min akar B adalah min C akar B. Sedangkan yang bawahnya, kalian masih ingat rumus persamaan kuadrat, ketika ada A kuadrat dikurangi B kuadrat adalah A tambah B kali A min B. Ya, yang satu ditambah, satu dikurangi. Sama halnya seperti ini. Yang satunya nih A tambah akar B dikali A kurang akar B, sehingga hasil akhirnya adalah A kuadrat min B kuadrat ya. Tapi karena di sini A-nya udah betul A kuadrat, karena B-nya adalah akar B kuadrat, itu hasilnya adalah B. Ini B-nya asalnya dari akar B dikuadratkan ya. Nah, ini hasilnya untuk yang kalau plus. Sekarang kalau tipe yang kedua, gimana kalau penyebutnya adalah dikurangi? Maka kalau penyebutnya dikurangi ya, dikalikannya adalah dengan ditambah, dengan lawannya ya. Jadi dikalikan dengan A plus akar B per A plus akar B. Caranya sama, atas kali atas, bawah kali bawah. C kali A, CA. C kali plus akar B adalah plus akar B. Bedanya ini aja ya. Yang satunya plus, yang satunya min. Oke. Bawahnya sama, karena sama-sama kuadrat ya. Perkalian kuadrat, yang satu minus, yang satu plus. Jadi hasilnya adalah A kuadrat kurangi akar B kuadrat, yaitu B. Biar lebih paham, kita langsung ke soal ya. Untuk soal yang pertama. Soal yang pertama adalah merasionalkan 4/3 tambah akar 5. Oke, karena soalnya adalah bawahnya ada 3 tambah akar 5, berarti kalian ingat karena di sininya tambah, maka kita kalikannya dengan dikurang, yaitu dikalikan dengan 3 kurang akar 5 per 3 kurang akar 5 ya. Sehingga dari sini kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah ya. Maka yang atas adalah 4 kali 3 kurang akar 5 per, nah pernya kita lihat tadi kan A kuadrat min B. A kuadrat berarti A nya kan 3 kali 3 kuadrat kan, min B. B-nya dari mana? Dari akar 5 kali akar 5, yaitu 5. Oke, sekarang kita kerjakan. 4 kali 3 adalah 12. 4 kurangi A kali min akar 5 adalah 4 akar 5. Kita lihat. Ini jadi 12 dikurangi 4 akar 5, itu yang atas. Sedangkan yang bawah adalah 3 kuadrat adalah 9 dikurangi 5. Oke, sebelum ibu lanjutkan, yang harus kalian perhatikan,
Di atas masih ada operasi pengurangan, bawah pun masih ada operasi pengurangan. Jadi jangan dicoret dulu. Oke, karena masih ada operasi pengurangan. Nah, sekarang sebelum ke sana kita lihat 12 dikurangi 4 akar 5 itu adalah yang satu bentuknya tidak ada akarnya, yang satu ada akarnya. Itu tidak dapat dikurangi. Oke, penjumlahan dan pengurangan bentuk akar itu dapat dijumlahkan atau dikurangi jika jenisnya sama. Jadi kalau ini misalkan 12 kurang akar 5 dikurangi 4 akar 5 itu boleh, hasilnya ada 8 akar 5. Tapi karena 12 ya tidak ada akar 5-nya, maka 12 dikurangi 4 akar 5 itu tidak dapat dikurangi. Jadi hasilnya tetap 12 kurang 4 akar 5. Yang bisa kita kurangi adalah yang bawah aja ya, yaitu 9 dikurangi 5. Sehingga hasilnya akan seperti ini. Oke. Jadi yang atas tetap 12 kurang 4 akar 5, yang bawah jadi per 4. Nah, sekarang kita akan menyederhanakan dulu nih sebelum dilanjutkan ya. Jadi 12 kurangi 4 akar 5 kan nggak bisa nih dikurangi, tapi mereka bisa disederhanakan. Karena di atas ada dua suku, yaitu 12 dengan 4 akar 5, yang di bawah ada satu suku, maka ketika menyederhanakan, yang disederhanakan dua-duanya. Jadi 12-nya dibagi 4, 4-nya juga dibagi 4. Ya. 12-nya kita bagi 4, tapi 4 juga dibagi 4 karena di atas ada dua suku. Ya. Oke, sehingga 12 bagi 4 adalah 3, 4 bagi 4 adalah 1. Ya, maka hasilnya adalah 3 dikurangi 1 akar 5 atau 3 dikurangi akar 5. Perhatikan di sini bawahnya sudah tidak ada akar ya. Tidak ada akar lagi ya, berarti ini adalah merasionalkan bentuk akar. Ya. Ini soal yang pertama. Soal yang kedua. Kita lanjut ke soal yang kedua. Rasionalkan bentuk akar berikut. Ya, untuk soal yang kedua adalah 6 per akar 5 dikurangi akar 2. Oke, di sini contohnya adalah dikurangi. Kalau tadi ditambah, sekarang contohnya dikurangi. Ya, seperti halnya yang sudah Ibu jelaskan tadi, berarti kalau bawahnya dikurangi, maka dikalikannya dengan yang di lawannya adalah ditambah. Ya, jadi kalau bawahnya akar 5 dikurangi akar 2, maka dikalikannya dengan akar 5 tambah akar 2 per akar 5 tambah akar 2. Dengan cara yang sama, yang atas kali yang atas, bawah kali yang bawah. Yang atas itu menjadi 6 dikali akar 5 tambah akar 2. Sedangkan yang bawah, jangan lupa yang bawah itu menjadi A kuadrat min B kuadrat. A kuadrat yaitu akar 5 kuadrat adalah 5. Sedangkan B kuadrat akar 2 kuadrat adalah 2. Sehingga yang bawah menjadi 5 dikurangi 2. Oke, sekarang biar lebih memudahkan, jangan dikalikan dulu ya 6 akar 5 dengan 6 akar 2-nya. Kita kurangi saja dulu 5 kurangi 2-nya. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Oke. Ya. Nah, jadi bawa 6 kali akar 5 plus akar 2 per 3. Karena yang atas masih perkalian, maka kita sederhanakan 6 dengan 3-nya. 6 dengan 3-nya kita coret. Sehingga 6-nya menjadi 2, 3-nya menjadi 1. Ya, jadi penyebutnya menjadi 1 ya. Jadi kita sekarang punya 2 dikali akar 5 tambah akar 2 karena pernya per 1. Per 1 boleh tulis, boleh juga tidak ya. Sehingga setelah ini baru kita keluarkan kalinya. 2 kali akar 5 berapa? 2 kali akar 2 berapa? Sehingga hasilnya adalah 2 akar 5 ditambah 2 akar 2. Dan ini adalah hasil akhir dari merasionalkan bentuk akar tadi. Ya, karena pernya sudah tidak ada akar atau penyebutnya sudah tidak ada akar. Oke? Ya, itu adalah contoh-contoh soalnya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, untuk materi hari ini selesai. Semoga pembelajarannya mudah kalian pahami ya. Kalau masih ada yang belum paham, boleh kalian tanyakan ke Bu Dini atau ke Bu Nela lewat japri ya. Ibu akan Bu Dini dan Bu Nela sangat senang dan menerima, sangat terbuka jika ada yang bertanya. Oke.
Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Nanti insya Allah untuk soal-soal latihannya akan disampaikan oleh Bu Nela di pertemuan berikutnya di hari Rabu atau hari Kamis. Terima kasih banyak. Kita tutup pembelajarannya dengan membaca hamdalah dan akhir majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.